إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله قد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin saudara-saudara seiman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta rasa syukur yang sedalam-dalamnya, yang sejujur-jujurnya penuh pengakuan bahwasanya segala nikmat, karunia, kebaikan semata-mata semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Serta pengakuan rasa kurang kita dalam mensyukurinya, serta pengakuan akan dosa-dosa, akan kemaksiatan kita di hadapannya, merupakan bentuk rasa syukur yang sejujur-jujurnya dari seorang hamba. Sebagaimana dalam sebuah istighfar dikatakan, Abu laka bi ni'matika alai wa abu bi dhanbi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dengan aku akui sepenuhnya bahwasanya nikmatmu ya Allah sungguh banyak telah kau curahkan kepadaku, sedangkan diriku banyak pula senantiasa teledor, senantiasa menyimpang, senantiasa dikalahkan oleh hawa nafsu, kemauan kita berupa ego-ego duniawi sehingga terjerumus ke dalam dosa yang kita akui. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau ya Allah. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga tercurah kepada sahabat-sahabatnya, kepada ahli keluarganya, kepada para tabi'in dan seterusnya, umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya dengan baik sampai datangnya hari kiamat kelak. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Sebagai seorang yang beriman, yang patut kita lakukan setiap saat, terutama di mana sekarang kita berada pada bulan Syawal, telah lewat bulan Ramadan. Ramadan telah kita lewati, tentunya harapan yang paling besar dari kita semua adalah kita keluar dari bulan Ramadan sebagaimana harapan ataupun bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya la'allakum tattaqun, agar kalian setelah diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka bulan Ramadan adalah merupakan salah satu bulan di mana kita harus mewaspadai
ketakwaan yang kita dapatkan di bulan Ramadan, jangan sampai begitu lewat Ramadan maka lewat pula ketakwaan itu. Bagaimana caranya? Tentu kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Apa itu takwa? Jika kita mendapatkannya di bulan Ramadan kemarin, yang paling terkenal sebagaimana qaul atau perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya, "Ya Amirul Mukminin, ma hiya taqwa?" Apa itu takwa? At-taqwa hiya, dia menjawab, takwa itu adalah yang pertama al-khaufu bil jalil. Takwa itu mencerminkan orang beriman yang takut kepada Al-Jalil, kepada yang maha perkasa, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takut kepada Allah? Samakah kita takut kepada hantu, kepada syaitan, kepada anjing galak, kepada binatang buas? Tidak. Takut pada Allah itu gambarannya adalah sebagaimana ada 7 kelompok manusia yang dimana nanti di yaumil mahsyar dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungannya, dikala naungan ketika itu tidak ada, sebagaimana sifat daripada bumi mahsyar itu adalah tanpa naungan. Tetapi orang ini dinaungi karena dia takut kepadanya. Apa gambarannya itu? Yaitu rajulun da'athu imra'atun dzatu mansidi wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu, diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki keturunan, kehormatan yang bagus, yang tinggi dan memiliki kecantikan. Dia menolongnya serta seraya mengatakan, "Inni akhullah." La, tidak, saya enggak mau, saya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah bentuk nyata daripada rasa takut kita kepada Allah. Nyata takut itu. Walaupun takwa itu ada di hati, tapi keluar dalam sikap kita, dalam tingkah kita. Itulah ketakwaan. Marilah kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kemarin waktu kita berpuasa di siang hari, ada sesuatu yang menggoda dan itu adalah maksiat, dosa. Saya sedang berpuasa. Nah, bisakah sekarang kita, jika ada sesuatu yang datang, apalagi sesuatu yang itu merupakan, boleh dikatakan mungkin sebuah dalam tanda kutip rezeki nomplok. Wah, rezeki nomplok ini. Bisakah kita mengatakan, no, tidak, ini akhullah, saya takut pada Allah. Mungkin berupa apa? Uang, mungkin berupa sesuatu yang diharamkan. Ya, kalau pegawai mungkin gratifikasi yang berhubungan dengan korupsi. Mungkin yang kita pegang selama ini di HP ini tak tahu muncul sesuatu yang mengajak kita kepada kemaksiatan, kepada nafsu, ya, kepada birahi, kepada apa saja yang dilarang oleh Allah. Kita mengatakan, lah, tidak, saya takut kepada Allah. Itulah wujud daripada rasa takut kita. Itu nyata dan bisa kita rasakan. Itulah ketakwaan kita masih ada di sana. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadirin di dalam jamaah Jumat rahimahullah. Secara singkat, itulah rasa yang oleh Allah akan diganjar dengan surga. Dalam surat An-Nazi'at Allah berkata, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan orang yang takut akan kedudukan, keagungan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, takut tadi tidak jadi mengerjakan maksiat tadi karena dia merasa Allah itu mengawasinya, takut Allah itu punya azab, maka dia menarik diri, mengurungkan karena takut kepada Allah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, pada kedudukan Tuhannya, maka dia akan mendapat 2 surga nanti di akhirat. Allahu Akbar. Takut pada Allah. Yang kedua, itu sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni apa? Yakni at-tanzil. Al-amalu bit-tanzil. Hidupnya beramal dengan at-tanzil, yakni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Al-Qur'an. Berupa kitabullah. Berupa sunnah Rasulullah, karena sunnah Rasulullah itu juga merupakan sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bercermin, kita sebagai seorang diri, sudahkah yang kita lakukan berupa amalan-amalan keseharian kita itu bersumber dari Al-Qur'an, direstui atau disetujui dengan Al-Qur'an, oleh Al-Qur'an,
atau justru sebaliknya, bertentangan. Kita sebagai kepala keluarga yang mengatur keluarga kita, sudahkah kita berhukum kepada at-tanzil? Bagaimana kita mengatasi apa yang ada dalam keluarga kita? Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Sudahkah kita didik anak kita sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran? Bagaimana Luqman bin Hakim mendidik anaknya? Apa yang pertama ditanamkan kepada anaknya? Yaitu tidak mensyirikatkan Allah, mengajak beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikatkannya. Kemudian mengajak mendirikan sholat, kemudian mengajak untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itulah konsep-konsep apa adalah. Sebagai seorang pemimpin, sudahkah memimpin siapa yang dipimpinnya itu dengan apa yang diturunkan oleh Allah berupa hukum yang menghukumi rakyatnya? Inilah perkara yang paling besar. Karena negara-negara kebangsaan sekarang dalam negara-negara sekuler yang tidak menghukumi rakyatnya dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam akibat bagaimana tauhid dunia terbesar menyebarkan ajaran-ajaran yang mana memisahkan kehidupan. Kepada Allah bagaimana, kepada manusia bagaimana. Jika kepada Allah dianggapnya itulah yang pakai hukum Allah, seperti sholat, zikir, puasa, zakat, ya, dan seterusnya. Jika hukuman yang berhubungan dengan hak-hak manusia, akad-akad, perjanjian-perjanjian, transaksi-transaksi dengan manusia, itu bukan urusannya at-tanzil, bukan urusannya Al-Quran katanya. Itu adalah ukurannya kita yang harus memecahkannya, kita yang memutuskan. Inilah sekuler yang sebenarnya. Jadi memisahkan dirinya antara Allah dengan hubungannya dengan manusia, dan dia memilih padahal kehidupan ini lebih besar porsinya, frekuensinya, hubungan dengan manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa, berhukum, bagaimana dia beramal dalam kehidupannya itu, apapun kedudukannya, dia selalu bagaimana mengembalikan kepada tanzil, kepada Al-Quran Karim. Maka kita wajib belajar Al-Quran, itu wajib kita pelajari, mulai dari membaca, memahaminya sampai mengamalkannya. Olehnya itulah menuntut ilmu itu dikatakan wajib ain bagi seorang muslim, karena jangan sampai kita itu beramal di luar daripada at-tanzil. Jika beramal di luar at-tanzil, berarti kita tidak masuk kategori orang yang bertakwa. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu min Allah wa man ahsanu hukman liqaumin yuqinun. Apakah kalian itu yang pengennya hukum-hukum jahiliyah yang kalian pingini, yang kalian ingin tuju, yang kalian ingin pakai hukum jahiliyah, sedangkan di sisimu ada hukum Allah? Bukankah hukum Allah itu lebih baik? Bukankah hukum Allah paling baik bagi orang yang berakal, bagi orang yang yakin? Itulah orang yang bertakwa. Dia selalu bagaimana memutuskan suatu perkara, keputusannya dalam hal apa? Kepada at-tanzil, kepada Al-Quran Karim. Bagaimana Rasulullah SAW ketika mengatakan untuk menghukumi manusia, ketika melihat orang-orang Yahudi, mereka berhukum dengan akalnya atau mengakali hukum-hukum Allah. Ketika orang-orang terhormat mereka mencuri, maka ganti hukumannya, dicoreng wajahnya. Ketika orang-orang lemah mencuri, dipotong tangannya. Memang demikianlah tertera dalam Taurat yang sebenarnya. Maka ketika Rasulullah melihat ataupun perhatikan fenomena seperti itu, dia mengatakan, "Lau anna Fatimah bintar sarqat laqata yadaha." Kalau seandainya Fatimah anak Rasulullah SAW, anakku mencuri, pasti saya potong tangannya. Itulah penegakan hukum, bagaimana menghukumi masyarakatnya, rakyatnya. Tidak ada istilah anak, tidak ada istilah keluarga, tidak ada golongan. Semuanya sama di mata hukum, dan hukumnya berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mestinya seorang yang bertakwa. Yang berikutnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu adalah al-qanaa'atu minal qalil. Orang yang menerima, sabar dengan yang sedikit, sabar dengan yang apa yang Allah berikan kepadanya. Apakah itu sesuatu rezeki, apakah sesuatu anak dari kita yang belum dikasih rezeki, yang belum sesuai harapan,
semuanya diterima dengan qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang berat karena berhubungan dengan hati kita. Yang biasanya kita yang bisa merasakan. Mulut kita bisa mengatakan saya sabar, saya terima, saya qanaah, tapi hati kadang-kadang masih memberontak. Hati kadang-kadang masih memprotes. Hati masih menginginkan sesuatu yang lebih dari itu, sehingga akibatnya melanggar ketakwaan, yaitu mencari sesuatu dengan yang tidak diizinkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang kita pakai dalam kehidupan. Berupa rezeki, berupa apa-apa yang Allah rezekikan kepada kita, berupa gaji hasil dari usaha kita, dan sebagaimana apa yang kita saksikan dalam diri kita masing-masing. Maka sudahkah kita merasa qanaah? Cukup dengan itu setelah kita berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebagian perkataan Ali bin Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa itu adalah al-istidad li yaumir rahil, yaitu orang yang bertakwa itu selalu mempersiapkan dalam hal bagaimana kehidupannya nanti di kehidupan yang panjang, yaitu kehidupan akhirat. Setiap apa usahanya selalu dikaitkan, selalu dihubungkan dengan kehidupan akhirat. Kalau di akhiratnya menyelamatkan, maka dia kerjakan. Jika tidak, maka dia tinggalkan. Walaupun di sana tadi ada terbayang, ada sesuatu harapan yang besar tentang kehidupan dunia, tapi itu dilarang oleh Allah, tidak menyelamatkan di akhirat, maka dia tinggalkan. Bagaimana kisah seorang wanita di zaman Rasulullah SAW mengutamakan keselamatan di akhirat, mengutamakan surga. Ketika seorang wanita di zaman Rasulullah itu memiliki penyakit epilepsi, dia mempunyai rasa takut kepada Allah karena kalau kumat epilepsinya tersingkaplah auratnya. Walaupun dia tidak sadar, tapi dia takut tersingkap auratnya, itu takut pada Allah padahal dia tidak sadar. Maka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan sembuhkan penyakit ini. Saya takut tertingkap aurat ketika datang epilepsi itu. Maka kata Rasulullah tentang penyakit itu, kalau kamu bersabar, maka akan diganjar dengan surga. Gak usah disembuhkan, gak usah didoakan. Maka, tapi bagaimana dengan aurat saya? Maka saya mau, gak usah disembuhkan. Saya sabar, saya pengen surga, kata sahabat tadi. Maka bagaimana dengan aurat saya? Maka Rasulullah mendoakan khusus jika kumat penyakitnya tidak akan tersingkap auratnya. Itulah yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Penyakitnya tetap ada, dan wanita itu memilih bersabar, memilih bersabar demi akhirat, demi surga. Itulah kehidupan kita, kehidupan orang yang bertakwa. Dan Rasulullah juga sudah bersabda, barang siapa yang dalam tujuan apa yang menjadi kehidupannya, usahanya itu akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hatinya itu kaya, hatinya itu merasa cukup, dan menjadikan dunia itu akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk, datang keadaan tunduk dan menyimpelkan urusannya menjadi simpel dan sederhana sehingga dunia datang kepadanya. Dan barang siapa yang meniatkan tujuan kehidupannya adalah untuk dunia saja, maka Allah akan menceraikan urusannya, akan bikin semrawut urusannya, dan akan menjadikan di depan matanya itu selalu kurang pada dirinya. Akhirnya orang tersebut datang juga rezeki yang diharapkan, tapi tidak akan lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Inilah bagaimana nilai dunia dan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tahsibak minad dunya. Kejarlah kebahagiaan di akhirat. Itu diperintah lebih dulu untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Wala tahsanasab. Jangan lupa tentang bagian di dunia. Jadi kita itu diperintahkan dulu untuk mencari kebahagiaan akhirat, karena akhirat itulah negeri yang sebenarnya, negeri yang tidak ada putusnya. Tapi jangan lupa juga dunia tetap engkau cari. Maka sebagaimana saja cara apa usaha kita dunia, jangan melupakan, jangan sampai mengabaikan keselamatan di akhirat. Demikianlah kalau kita mengoreksi ketakwaan kita, mungkin sebagai hasil Ramadan kita, maka letakkan pada jalur-jalur sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib. Apakah kita benar-benar masih takut kepada Allah di bulan Syawal dan seterusnya? Apakah keputusan apa yang kita ambil sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah dalam kitab dan sunnahnya?
Apakah kita itu hati kita nerima, sabar, ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita walaupun itu kurang? Dan apakah diri kita itu dalam usaha apapun kita selalu memperhatikan pertimbangan keuntungan di akhirat atau hanya justru keuntungan dunia? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, selalu kalian bertakwa kepada Allah dan usahakan dirimu selalu bersama orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar keimanannya. Marilah kita menutup khutbah kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ya du'a ya qadil hadal. Allahumma ij'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal hannanul mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha